أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وبسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Pembahasan kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah sampai dalam pembahasan wala tatlub mimman tatasaddaqu alaihi mukafa'atan 'ala sadaqati binaf'in minhu laka aw khidmatin aw ta'zimin fa in talabta shay'an min dhalika 'ala sadaqatika kana huwa haddaka wa nasibaka minhu. ولا تطلب ممن تتصدق عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك. Janganlah engkau menuntut bagi orang yang bersedekah itu balasan dari sedekah dengan manfaat dari dia untuk engkau. Kalau engkau bersedekah, jangan ngarepin apa-apa. Kalau engkau bersedekah, jangan ngarepin apa-apa. Makanya kita terkadang kalau misalnya kita mengasihi seseorang, kemudian setelah kita kasih seseorang, kemudian kita suruh, sekira-kira orang tersebut mau, itu jadi kena riba. Kullu gardin jarra manfa'atan fahuwa riban. Kullu gardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat berarti dia riba. Ada orang minjem duit ke kita, kita kasih, kemudian kita katakan, iya deh, tapi tolong dong pel rumah saya dulu, tolong dong cuci mobil saya dulu, atau tolong dong cuci kucing saya dulu, misal. Jadilah riba. Ada orang minjam duit 1 juta, balikinnya 1.200.000, riba. Ada orang minjam duit 1 juta, balikinnya 1.100.000, riba. Ini kan potongan untuk administrasi, tetap riba. Karena yang disebut dalam pinjaman, dia minjem A, ya balikinnya A. Dia minjem 1.000, dia balikin 1.000. Itu namanya qarab. Itu namanya pinjaman. Dan itu sudah panjang kita mungkin dalam pembahasan fikih kita. Kalau misalnya kita beribadah tanpa landasan fikih, maka ibadah kita enggak masuk. Bagaimana mungkin kita beribadah tanpa fikih? Orang yang beribadah tanpa fikih berantakan semuanya. Sedekah tapi minta nggak boleh. Sedekahnya udah sedekah, nggak usah ngarepin mau dapat VIP kan, mendapat berkat gede kecil nggak ada masalah gitu. Tujuan kita adalah sedekah gitu. Wala tatlub mimman tatasaddaqu alaihi mukafa'atan. Jangan kau menuntut pada orang yang disedekah itu mukafa'atan, balasan. Ala sadaqati, dengan sedekah, binaf'in minhu lak, dengan manfaat darinya untuk engkau. Jangan. Pokoknya kalau misalnya kita sedekah, jangan ngarepin apa-apa. Kita sedekah sama dia, mudah-mudahan dia ngasih singkong ke saya. Ya, singkong. Atau mudah-mudahan dia kasih martabak ke saya. Gitu. Nggak boleh. Jadi kita betul-betul sedekah lillah, karena Allah.
Sedekah khalisah namanya, sedekah murni. Biasain. Makanya kemarin kita belajar sedekah rahasia. Sedekah tusir tutfi ghadaban Rabb. Sedekah rahasia itu memadamkan murkanya Allah. Allah lagi murah, lagi murka, lagi marah. Kemudian kita sedekah rahasia. Kita sedekah kira-kira orang nggak tahu. Kata seperti sedekahnya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Ya, di zaman beliau sebelum waktu subuh beliau sendiri yang langsung sedekah ke fakir miskin yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Beliau sendiri yang mikul. Itu makanan untuk satu hari itu beliau sendiri yang mikul. Dan ini untuk seluruh fakir miskin yang ada di Al-Madinah. Diketahui ketika beliau meninggal dunia dan dimandikan jenazahnya, ini anak cucunya Rasulullah, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, zauju Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bintu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dimandikan, di punggungnya itu ada bekas di mana dulu terlihat pernah manggul dengan bawaan yang berat-berat. Dan di akhir matanya itu terlihat ada tempat jalannya air mata, saking banyaknya tangisan yang beliau tangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang disebut dengan ahli sujud, yang setiap malamnya tidak kurang dari 1000 rakaat. Anak cucunya Rasulullah, anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu cucu baginda Rasul Muhammad. Wa anaknya itu adalah Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, yang terselamatkan dalam perang Karbala. Itu beliau rutinitas seperti itu, sedekah rahasia. Padahal beliau udah, Masya Allah, ibadahnya, sholatnya, dakwahnya, puasanya. Beliau bergembira kalau puasa di musim panas. Kegembiraan beliau sebagaimana gembira kakeknya beliau, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Kalau udah di musim panas, gembira untuk puasa. Kalau kita gembiranya menjelang buka puasa, waduh 5:30, marhaba ya cara Ramadan, bilang aja nanti mau buka. Bisa aja, tapi nggak apa-apa karena memang itu ada dua kegembiraan buat orang yang berbuka puasa. Yang pertama ketika nggak iftar, yang kedua ketika berbuka puasa. Au khidmatin atau khidmah, kita minta orang duit, tapi tolong dong bersihin rumah saya, gitu. Ya kan? Itu khidmat. Au ta'zimin atau pengagungan. Ini duit buat engkau, kasih buat keluarga. Iya Pak Haji. Pak Haji? Ente bilang apa Pak Haji? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Itu manggilan Pak Haji. Mau siapa Pak? Panggil saya Kiai. Wah, panggil saya Habib. Nih, panggil saya Habib. Panggil saya Ustadz. Kegirangan dia dipanggil Kiai. Kegirangan dia dipanggil Habib. Kegirangan dipanggil Ustadz. Jangan. Kalau kita mau sedekah, sedekah aja. Mau orang manggil kita Pak Haji, nggak ada masalah. Mau manggil kita Bapak sekalipun nggak ada masalah. Ya. Guru Carwani Abdan itu di masa hidupnya nggak ada orang kenal bahwa beliau adalah wali. Jangankan wali, ulama, orang nggak tahu. Orang tahunya Guru Carwani Abdan itu tahunya siapa beliau? Pak Haji. Pak Haji. Udah meninggal dunia, tetangganya masih tahunya cuma beliau Pak Haji. Beliau nggak gimana-gimana. Rame, haul pertama, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, kok haulnya makin lama nih orang atau tetangga? Ini bukan orang biasa. Ini siapa? Ini waliullah. Wali, bukan Pak Haji biasa. Dulu ya. Orang nggak girang, nggak apa namanya, nggak gendeng. Dipanggil orang biasa, itu waliullah, itu ulama soleh, orang benar, nggak ada masalah dipanggil. Apapun panggilannya. Nih, ada ulama dipanggil Pak D. Gak ada masalah, mau Pak Ade ke, mau Pak E ke, ngkong ke, cangcing bahasa Betawi, nggak ada masalah, gitu.
Gila amat sih dipanggil. Apa namanya? Panggilan kita orang besar. Kenapa harus gila? Gitu. Orang yang masih gila dengan dunia berarti dia gila. Dia gila dengan jabatan berarti dia gila. Sesungguhnya. Imam Syafi'i pernah satu waktu dipanggil, tukang ria. Imam Syafi'i dibilang kayak gitu. Tukang ria, ente tukang ria ya? Oh, Allah, panggilan yang paling istimewa ente ngomong sana. Murid-murid Imam Syafi'i marah. Ya Imam, ente dibilang tukang ria. Ada pesan ini panggilan yang paling istimewa. Anda nggak pernah dengar panggilan seistimewa seperti ente manggil Anda. Udah panggil saya tukang ria ya. Tukang ria. Alhamdulillah dirahmati Imam Syafi'i. Murid-muridnya kesal. Dipanggil gurunya tukang ria. Tapi beliau alhamdulillah. Kita dipanggil kita orang gila, marah nggak? Nih. Si kurus gila. Misal, ini dia si gendut. Misal, marah nggak? Kenapa harus marah? Emang kita gendut? Betul nggak? Kenapa harus marah? Dibilang gila aja nggak marah. Rasul dibilang gila, Majnun. Bahkan Rasul dibilang tukang santet, tukang ngebunuh orang. Ya nggak gimana. Allahu Akbar. Benerin. Mau apalagi Tanjung udah Tanjungan kita. Ya. Besok Maulid lagi sholat, jauh-jauh banget, ngeluarin duit banyak banget. Maka Allah, hatinya bagaimana dong? Hati gitu. Fa in talabta syai'an min dzalika, bukan artinya ngajarin kita mana nih orang yang bakal mencela saya, enggak. Ada orang mencela kita nggak takut, dan nggak perlu kita cari-cari orang yang mencela kita, enggak. Kita muslim, sama musuh nggak gentar, tapi nggak pernah nyari musuh. Ingat, kita muslim, andaikan datang musuh nggak gentar, tapi kita nggak pernah nyari musuh. Ada orang jelekin kita nggak gentar, tapi kita nggak pernah nunggu orang mana sih yang jelek-jelekin saya, enggak. Itu muslim. Fa in talabta syai'an min dzalika 'ala sadaqatika kana huwa haddaka wa nasibaka minha. Jika engkau tuntut dengan sedekahnya engkau, misalnya kita sedekah, orang biar bagaimana memuji kita nih, biar orang mengucapkan terima kasih sama kita, minimal terima kasih lah sama kita, berarti itu bagian engkau, nasibnya engkau berarti cuma sekedar ucapan terima kasih dari orang, nggak dapat pahala dari Allah. Rugi nggak? Jamaah, rugi nggak? Rugi. Kita di akhirat kita cuma ngarepin Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia yang kita harap Allah, di akhirat yang kita harap Allah, nggak ada yang lain. Bahkan kan salafus salih, kalau kita mengikuti jejak salafus salih. Salafus salih itu siapa sih? Orang-orang saleh yang terdahulu. As-salafus salih, orang-orang saleh yang terdahulu. Ada yang mengatakan salafus salih itu dari zaman Rasul sampai 300 tahun. Itu salafus salih. Itu memang ada satu arti yang sesungguhnya itu. Ada sebagian orang menyatakan yang disebut dengan salafus salih, orang-orang ulama terdahulu. Pokoknya siapapun ulama terdahulu, salafus salih. Siapa contohnya? Salafus salih, ulama sebelum kita. Imam Haddad, Abdullah bin Muhsin, guru-guru kita kemarin yang baru meninggal dunia, ini namanya salafus salih. Ya, orang-orang terdahulu sebelum kita namanya salafus salih. Ini mereka, para ulama salih, yukafi'una al-faqira ala du'aihi lahum, membalas orang fakir ketika mendoakannya kepada mereka orang saleh, inda tasadduqi alaihi, ketika orang fakir mendoakan dia langsung dibalas dengan sedekah bimisil doa, dengan seumpama doanya. Misalnya ada orang miskin doain, kasih. Misalnya ada, ya Allah mudah-mudahan kau berangkat haji, Masya Allah, lumayan nih haji, didoain, kasih 1 juta, kasih 2 juta. Ulama-ulama kita kayak gitu. Jadi ketika didoain itu ngebalesnya pakai harta yang mereka miliki. Ada duit seberapa? 1 juta, 100, atau 50.000, gegemen kasih.
Jangan sampai tuh orang doain, dikasih juga enggak. Biarkan dia ada bahagiannya. Kita nggak punya apa-apa, ya udah senyum, terima kasih, nggak punya duit. Ya, ada sebagian mereka nggak punya apa-apa, sebagian mereka nggak punya apa-apa. Cincin mereka kasih, cincinnya, cincin tarik mulai. Bagaimana ceritanya? Kasih. Apa? Masya Allah. Ini dia, mantap. Ferrari tahu juga. Beli di mana? Astagfirullah. Malu-malu mobil Ferrari digelodok. Onderdilnya ada. Onderdilnya juga ada. Ferrari. Main-mainan. Mobil iya. Baru dikasih Ferrari. Ada orang bilang ke Imam Syafi'i, indah sekali kuda merah engkau, ya Imam. Apa jawab Imam Syafi'i? Ente mau? Mau Imam? Ambil kuda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita nggak usah pakai Ferrarian atau mobil-mobilan, bukan mobil-mobilan, mobil atau motor. Kita baru dapat berkat dah, berkat maulidan. Gede banget kita dapat munsyid, masya Allah. Ini munsyid kan berkatnya gede-gede apa ini, masya Allah. Luar biasa. Ini kenapa? Nampan. Ada orang dapat berkat cuma sekedar setengah. Dibilang mau. Ente kan berkat gede. Anda tukar dong sama ente. Mau gak kira-kira mau? Gak mau. Jangan ini mikir-mikir kenapa? Kenapa harus mikir-mikir? Udah ngaji kan? Kita udah ngaji, masya Allah. Itu contoh-contoh. Jadi memang hiasan hati susah ya, menghias hati. Betul gak jemaah? Susah. Jadi kita tobat susah, menghias hati susah. Makanya sebelum orang menghias hati, tobat dulu yang benar. Keluarin dulu kerusakan-kerusakan yang ada di dalam hati. Mana mungkin tuh mobil itu bakal dihias sebelum dibengkel dulu. Dibengkel dulu baru dihias. Ada gak kira-kira mobil dihias dulu baru dibengkel? Ada gak orang baru mandi, maksudnya baru tidur, tahu-tahu dikasih minyak wangi? Tanpa mandi. Mandi dulu baru minyak wangi. Mandi dulu baru minyak wangi. Itulah hidup kita. Itu ulama-ulama kita terdahulu kayak gitu. Dibahas. Ada orang doain datang ke rumahnya. Di rumahnya ada singkong dikasih. Di rumahnya ada duren dikasih. Di rumahnya ada duit dikasih. Jadi artinya tuh ulama nggak mau kalah sama mereka. Nggak mau balas, nggak mau punya budi orang kepada dirinya. Gitu. Dibalas langsung sama ulama. Maka fatan nuqsani sawabi, khawatir kurang pahala. Khawatir tuh ulama kurang pahalanya, akhirnya dibalas. Wa dzalika ghayatul ihtiyat. Yang demikian itu kehati-hatian yang bersemangat, yang bersangatan. Bagus banget. Kita dikasih orang, masya Allah, jamu. Kita kasih madu. Padahal madunya madu Yaman lagi. Itu jamu Bogor. Kita balas dengan madu Yaman. Kira-kira seimbang nggak? Enggak, tapi itu balasan. Jangan sampai kita yang kalah. Harusnya kita seorang muslim seperti itu. Jangan ngarepin. Pokoknya enak kali ya kalau bareng sama dia makan pangsit bareng dibayarin. Seorang muslim nggak mau ngarepin dibayarin. Kalau bisa dia yang ngebayarin. Gitu. Dia muslim. Bisa paham jemaah? Gitu. Makanya kita sungguh-sungguh kerja. Minta kepada Allah dengan banyak. Minta pintu Allah terbuka. Itu pembelajaran buat saya juga. Itu pembelajaran buat saya. Bukan artinya tuh saya enak-enaknya. Artinya tuh saya enak-enaknya menjalankan apa yang telah saya katakan. Wa kadzalika la tatlub minal faqiri syukran wala madahan. Demikian engkau tidak perlu meminta dari orang miskin ucapan terima kasih atau pujian. Enggak perlu. Kita ceramah. Selesai ceramah nggak ada yang ngasih amplop. Nggak ada yang ngasih apa-apa.
Alhamdulillah. Kebanyakan kita taubat karena ceramah di sana. Taubat kenapa? Dia ngasih amplop. Lah amplop wala perkedel parcel. Oh, yang sering parcel aja nggak dikasih. Lah haula wala quwwata. Kalau mau dai yang benar nggak ngerti apa. Kita punya guru Habib Umar itu dakwah nggak ngerti apa-apa. Bahkan di sebagian tempat nggak ngerti apa-apa. Bahkan di sebagian tempat ceramah di pedusunan itu beliau yang ngeluarin duit. Mobil punya beliau, bensin punya beliau bawa duit. Kira-kira di tengah perkampungan beliau kasih duit buat masyarakat kampung, bikin masjid, bikin majlis ta'lim. Masya Allah, berat sekali jadi dai seperti itu. Ceramah pula, datengin pula, ngasih duit pula. Belum lagi kalau banyak orang ngasih dalam keadaan dah hajat, dibikin rumah, dikasih ini dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebagian kita, Masya Allah, dai-dai yang ngarepin kira-kira mana nih amplop yang paling gede. Amplop yang paling gede itulah yang saya bakal rutinkan. Kalau misalnya yang kecil nggak mau, capek. Nah, belajarnya di luar negeri, ini kain Masya Allah luar biasa mahal. Saya dapat sekitar 100-200, itu mah tahlilan, dia bilang gitu. Astagfirullah. Dakwah nggak seperti itu, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mau kasih orang, nggak usah ngarep apa-apa. Lillah karena Allah, karena semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau misalnya kita dakwah, kita ngajar, kita sedekah, andaikan tuh orang yang kita sedekih, yang kita kasih, kita sedekahi, enggak ngucap apa-apa, enggak ada masalah. Masya Allah, Masya Allah. Demikian para wali kita, para ulama-ulama kita. Ya, Al-Habib Qadir bin Ahmad, guru saya dan guru dari guru saya. Betapa beliau kalau lagi ngajar sedikit pun enggak harapin apa-apa. Justru hawanya bagaimana beliau mau ngasih kepada orang lain. Jamaahnya ada yang miskin, ya Allah, kasihan banget. Padahal jamaah yang kewajiban untuk kasih duit kepada guru, betul kan? Tapi jamaahnya nyari belum bisa ngasih. Kasihan ya Allah. Pikiran buat beliau. Jadi seorang guru udah ngasih ilmu, ngasih duit juga. Allahu Akbar. Wala an yadhkura lin-nasi alladhi a'taitahu, dan juga dia tidak pernah mengharap agar orang itu menyebut nama engkau yang sudah engkau sedekahi. Ya. Anda sedekah nggak ada masalah. Mau orang tahu mau nggak ada masalah. Itu kan dia pintar gara-gara anak, biarin aja. Nggak usah gimana. Itu dia pintar, dia pada ngaji, kan gara-gara saya nih. Sudah biarin. Ini kan kita ngomong sama orang-orang, nggak perlu kita ngomong sama di luar sana. Itu bakal mengurangi nilai ikhlas, bahkan menghantui yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Yang sebut-sebut, kalau kita udah sedekah, kalau kita udah ngajar, kita udah ceramah, kita udah dakwah, kita udah melakukan kebaikan orang, nggak usah sebut-sebut udah. Kita sebut kalau di situ ada hajat. Fayan gusa bidzalika ajruka, maka pahala engkau bakal berkurang. Yang tadi saya sebutkan. Nggak usah, udahlah, kita udah tutup masjid yang bikin genteng saya, yang bikin ubin tuh saya enggak, udah titik. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Wa au yadhaba ra'san, atau hilang ra'san, artinya modalnya udah hilang besar. Walaupun modal dasar kita hilang, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, karena kita bersedekah, kita memberi ilmu, kita melakukan kebaikan lillah, karena Allah. Lillahi rabbil alamin. Wala tatrukis sadaqata makhafatal faqri. Nih, di antara bimbingan Imamul Haddad kepada kita setiap malam Jumat, jangan engkau tinggalkan sedekah takut miskin. Ini kan kita kalau sedekah takut miskin. Pas kebetulan di kantong kita yang ada merah lagi. Allahu Akbar, merah.
Yang hijau mana? Yang hijau merah. Emang udah datang keluar merah, bagaimana ceritanya? Sedekah, ya kan? Kan misalnya di kantong kita ada yang merah, ada yang apa namanya? Abu. Abu apa tuh? Duit apa kok? Enggak, saya tanya abu duit apa? 2000 emang abu itu. Ya udah, abu daripada berhenti ngaji. Iya dah. Iya dah. Ada merah, ada abu. Keluar yang merah lagi. Kira-kira menurut kita bagaimana? Kita taruh lagi yang merah. Kita melihat ada nih. Mana nih? Ini berapa nih? 20.000. Ada 50.000. Ada 50.000, ada 20.000. Yang kita sedekahkan yang mana? 20.000. Andai kan dia mau sedekahin tuh udah bagus banget, dia masukin lagi. Minta kembalian lagi. Minta kembalian sama siapa? Sama Kotak Amal. Kita sedekah di Kotak Amal, minta kembalian sama Kotak Amal. Misal seperti itu. Jangan. Biasain. Andai kan kita mau ngasih kepada seseorang, udah kasih. Udah lillah tabaraka wa ta'ala. Makanya keikhlasan itu susah. Yang belum tentu orang ilmunya banyak kemudian ikhlas, belum tentu. Atau misalnya Masya Allah bahkan segudang ilmu dia, belum tentu ikhlas kalau dia nggak biasa untuk sedekah. Betul gak jemaah? Jadi kalau sedekah jangan kau meninggalkan sedekah lantaran takut miskin atau nuqsanil mal atau berkurangnya harta. Ya, saya sedekah, saya punya 200, saya kasih 100. Betul, secara matematik tinggal berapa? Tinggal 100. Matematiknya kita, bukan matematiknya Allah. Coba kalau matematiknya Allah, lantaran kita sedekah, Allah jauhin kita dari bala dan musibah. Tuh aturan masuk sakit jutaan. Aturan tertimpa musibah mobil, motor, dan atau mungkin kita lagi jalan kaki yang harusnya tuh kena musibah, ini anak dan istri keturunan kita. Mana lebih istimewa? Sedekah atau tidak kalau begitu jadinya? Sedekah atau tidak? Nah, sedekah. Alhamdulillah. Banyak atau tidak? Itu dia. Banyak atau tidak? Faqad qala alaihi salatu wassalam. Nah, ini paling gampang. Ketika kita bulanan orang kerja dapat apa? Gaji. Yang pertama kali kita kasih siapa? Di situ ada guru, di situ ada orang tua. Kenapa istri duluan yang dikasih? Berarti suami-suami takut istri. Ini jawaban. ATM dipanggil. Terus bagaimana kalau ATM dipanggil diambil istri? Ya kan? Jangan. Yang kuasa suami, jangan sampai takut-takut banget sama istri. Tapi juga jangan berani-berani juga sama istri. Ini benar-benar tuh ini istri ditempel, jangan, dosa. Anak orang itu. Justru kalau misalnya kita mau makan istri kita makan daging ayam, kita enggak ngalah. Kenapa daging ayam cuma satu? Ada ikan. Udah ngalah, kita kasih istri kita ya Allah. Gitu. Sambal aja cukup. Nah, itu namanya sayang sama istri. Gitu. Mana gasamalun min sadaqatin, tidak pernah kurang harta lantaran sedekah. Ini Rasul yang bersabda. Percaya gak sama Rasul? Gak bakal berkurang. Duit tuh kalau misalnya kita bersedekah, bukan hanya duit saja, keistimewaan kita, karir kita, kesehatan kita, kekuatan kita, ibadah kita, gak bakal kurang. Dengan lantaran kita bersedekah, justru semakin banyak bersedekah, Allah banyak tolong kepada kita, dan itu pasti. Gitu. Wa tasadduqu alladhi yajlibul ghina was-sa'ah. Sedekah itu mengambil atau menarik kekayaan dan keluasan rezeki. Dengan gara-gara banyak sedekah, rezeki makin banyak. Kita punya keran. Kalau keran kita nggak buka, tertutup nggak tuh air? Tertutup. Tapi kalau misalnya kita buka keran, semaksimal keran, begitulah maksimalnya turun air.
Kita biarkan air makin banyak. Oh, Masya Allah. Coba lihat air yang ada di pegunungan. Siapa yang ngunci? Gak ada yang ngunci kan? Udah langsung aja turun. Kalau misalnya ke pegunungan kan ada apa namanya? Ada bambu-bambu dan sebagainya. Udah, Masya Allah, Masya Allah. Emang kalau udah dibuka. Namanya kalau misalnya kita udah sedekah, digampangin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau rezeki apa sih dari Allah? Kalau misalnya kita udah pandai bersedekah, wa yadfa'ul ghillata wal 'ailata, dan bakal menolak sedikitnya harta dan kemiskinan. Justru kalau misalnya orang yang suka sedekah, jauh dari kemiskinan, jauh dari kemiskinan. Makanya aneh juga, ada orang muslim udah hidupnya ngontrak, sehari-harinya kerjanya nggak dapat, introspeksi diri ini dia. Pandai sedekah nggak? Nggak ada orang pandai sedekah sampai miskin banget kayak begitu. Udah mau, ya Allah, udah mau bayar kontrakan, anak sakit, istri sakit, tuh tukang yang punya kontrakan tuh ibu-ibu gemuk atau ibu-ibu gendut, keluar, ya Allah, berarti nanti jarang sedekah. Kalau orang yang ahli sedekah digunakan oleh Allah, amin. Praktekin. Ya. Kalau sebagian dai kan prakteknya, ayo sedekah sama saya, sama pesantren saya. Kalau kita enggak, sedekah di mana aja udah. Sedekah di mana aja. Kita punya orang tua, kita punya guru, kita punya majelis, kita punya ada orang miskin di mana saja. Sedekah. Gitu. Kita dekat tetangga dan sebagainya, mereka orang yang membutuhkan sedekah. Besok misalnya kita berangkat untuk hadir haul misalnya. Jangan kita minum Coca-Cola atau kita minum teh botol dengan sendirinya. Ya teman kita enak banget kali minum teh botol. Kasih. Itu namanya pelit namanya. Kita minum teh botol sendiri. Masya Allah, teman gak dikasih. Pelit namanya. Apakah itu ajaran Habib Ali Habsyi? Apakah itu ajaran mereka para salafun salihun? Kan nggak seperti itu. Orang lapar yang nggak kedapatan berkat, orang banyak banget, dia masuk ke warung Padang sendiri, yang lainnya ditinggal. Astagfirullah. Ada gak yang kayak gitu? Ini ada gak yang kayak gitu? Banyak. Dia minum limun, minum enak, siang-siang, kan namanya di Solo panas. Yang lainnya nggak dikasih. Ente minum enak banget limun, Coca-Cola, Sprite, Fanta, teh botol, di temen bangkok nggak dikasih juga. Mau nggak? Mau diludahin dulu. Astagfirullah. Ente lah Habib, bola kiai, siapa yang mau bekasin deh. Matarku tasadduqi ala dhilli min dalika, tapi meninggalkan sedekah kebalikannya. Orang meninggal sedekah cepat miskin, cepat jatuh. Walaupun dia kaya sekalipun, tapi pelit, tunggu kehancuran. Yajlibul fagra. Orang yang meninggal sedekah bakal mengambil kemiskinan. Miskin dia udah. Hakikat miskin bukan karena dia kaya, bukan. Hakikat miskin dia nggak mau sedekah. Kayaknya Masya Allah di mana aja. Kekayaan yang dimiliki timur, barat, utara, selatan banyak, tapi dia nggak bersedekah. Miskin dia. Wa yudhibul ghina, dan menghilangkan kekayaan. Mungkin kayanya tahun itu aja, udah berikutnya nggak kaya lagi. Anak dan istrinya nggak kedapatan kaya. Bahkan ketika itu dia meninggal dunia, menjadi rebutan. Warisan jadi rebutan. Banyak nggak? Jamaah banyak nggak? Itu diantara orang tuanya itu pelit. Boro-boro ngasih sedekah ke majelis, mau ke majelis salim, masjid musola, ke ulama dan sebagainya. Akhirnya tuh jadi ladang perhelatan untuk mendapatkan warisan. Keluarga-keluarganya nggak pernah datang untuk rapat warisan. Kalau udah rapat warisan, Masya Allah, cucunya pada datang. Kenapa? Rapat warisan. Coba kalau misalnya diundang pengajian, datang nggak? Ada rapat warisan jam berapa? Jam 3 dini hari, Masya Allah. Jam 2 dia datang. Rapat warisan. Coba pengajian, udah jam 7 pagi nggak ada yang datang. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa, dan apa yang kalian nafkahkan, Allah yang bakal membalasnya. Nih ingetin dalam firman Allah,
Kita muslim, kita percaya kepada Allah, Allah yang maha memberi. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ini dengar ini. Apa yang kalian nafkahkan, dari apapun yang kalian nafkahkan, fahuwa yukhlifuh, dia Allah yang bakal membalasnya. Wa khairur raziqin, dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan rezeki. Wa alam anna tasadduqa bil qalili minal mugilli afdalu indallahi minat tasadduqi bil katsiri minal muktsir. Katakanlah olehmu bahwa sedekah dengan yang sedikit dari yang sangat sedikit lebih istimewa di sisi Allah daripada sedekah banyak dengan orang banyak. Orang kaya sedekah banyak wajar, tapi dia miskin banget, walaupun sedekahnya kecil, tapi dia orang miskin. Dia nggak punya apa-apa. Dia punya duit 2.000. Pengajian kemarin saya katakan, dia punya duit 2.000, miskin banget. 1.000 dia sedekah. Ada orang yang triliunan dia punya. Kalau triliunan berapa miliar? Beda pendapat. Bukan ulama udah beda pendapat ya. Lah, triliun oke lah. Ini dia sedekahnya cuma 1 miliar, nggak ada apa-apanya. Dia punya 1 triliun, dia sedekah 1 miliar. Atau dia punya 1 miliar, sedekahnya cuma sekedar 1 juta, nggak ada apa-apanya. Atau 10 juta juga nggak ada apa-apanya. Dia punya duit 1 miliar. 1.000 juta. 1.000 juta. Dia cuma 1 juta. 1.000 juta nih jamaah sekalian. Dia cuma sedekah 1 juta atau 10 juta, nggak ada apa-apanya. Dibanding orang punya duit cuma 2.000. Dia sedekah 1.000, 1.000. Berarti kan setengahnya yang dia sedekahkan. Mana lebih istimewa di sisi Allah? Yang 1.000. Jadi kita nggak usah pakai, orang kaya, enggak pakai. Kenapa sih kita ngelihat yang model-model kayak begitu? Kalau misalnya kelihatan ada orang kaya turun dari mobil, ini hebat, kenapa sih? Allah yang maha menerima rezeki, Allah yang maha menerima sedekah, Allah yang maha ngebalasnya. Mau Allah balas itu punya Allah, Allah nggak balas juga itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sabaga dirhamun alfa dirhamin. 1 dirham itu bisa melebihi daripada 1.000 dirham. Ada orang sedekah 1 dirham. Melebihi daripada orang sedekah dari 1.000 dirham. Kenapa? 1.000 dirham orang kaya yang sedekah. Tapi ini 1 dirham orang miskin yang sedekah. 1 dirham melebihi daripada yang 1.000 dirham. Gila lo kaifa dzalika? Bagaimana yang demikian ya Rasul? Kok 1 bisa melebihi dari 1.000? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, rajulun la yamliku illa dirhamain. Seseorang dia nggak punya duit kecuali dia punya duit 2 dirham. Tadi yang saya kasih contoh, dia punya 2 dirham. Tasaddaqa bi ahadihima, dia sedekah setengahnya. Berarti 1 dirham. Seperti tadi saya katakan, ada orang punya duit 2.000, dia sedekah 1.000. Itu kan yang disedekahkan 50%. Betul nggak? Wa rajulan tasaddaqa min 'aradi malihi bi alfi. Itu hartanya banyak, dia sedekah 1.000 dirham, hartanya banyak, tapi yang disedekah cuma sekedar 1.000 dirham. Fasabaga dirhamul alfa. 1 dirham yang disedekahkan oleh orang miskin melebihi daripada 1.000 dirham yang disedekahkan oleh orang kaya. Al-Kamagala alaihi salatu wassalam, atau sebagaimana Rasulullah bersabda, fasada dirhamul wahidu minal mugilli afdal minal alfil muksiri wa huwa sahibul mal katsir. Jadilah 1 dirham yang disedekahkan oleh orang miskin melebihi daripada 1.000 dirham yang disedekahkan oleh orang yang kaya. Jadi kita nggak perlu ngelihat orang sedekah berapa. Allah yang maha melihat itu semuanya. Pokoknya ada ini, kalau misalnya pada panitia pembangunan masjid, mushola, majlis taklim, ada orang ngasih 1.000, 2.000, alhamdulillah. Ada orang ngasih 2 juta, nggak perlu membanggakan dia. Makasih ya Bapak, makasih. Bapak rumahnya di mana? Nggak perlu, biasa aja, makasih. Jazakumullah khairan.
Ada orang ngasih 50 juta, makin Pak, oh foto Papa saya pajang ya. Atau Papa kalau perlu saya pajang di jangan. Atau ini Bapak mau colok semua, enggak, biasa. Gitu. Jadi biasakan kita tetap kita ungkapkan terima kasih kepada orang yang bersedekah. Mau itu banyak, mau dia sedikit. Gitu. Karena banyak atau sedikitnya yang Maha menerima adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا لنا وقربة لنا في دينك مع الفضل والأنثى والذكر رب وفقنا في قبرك الذي قولك فعلا كرما وارزق كل أنا دائما وأتنا أنبياء ولنا بالخير والنصر كل كان